Halo, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam layanan telemedicine. Materi ini penting karena telemedicine semakin banyak dipakai dalam pelayanan kesehatan modern, terutama ketika pasien membutuhkan layanan medis tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. 1. Pengertian telemedicine. Telemedicine adalah layanan medis jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komunikasi seperti telepon, internet, dan jaringan data untuk menyampaikan informasi medis. Melalui telemedicine, dokter dapat melakukan diagnosis, konsultasi, perawatan, hingga pengobatan tanpa bertemu pasien secara langsung. Interaksi ini dilakukan melalui media audio, visual, maupun pertukaran data elektronik. Dalam Permenkes nomor 20 tahun 2019, telemedicine hanya boleh diselenggarakan oleh tenaga kesehatan berizin di fasilitas pelayanan kesehatan. Fashioncase dibagi menjadi dua. Fashioncase pemberi konsultasi, seperti rumah sakit pemerintah atau swasta. Fashioncase peminta konsultasi, seperti rumah sakit, vaskes tingkat pertama, atau lembaga lain yang meminta layanan telemedicine. Jenis layanan telemedicine yang diatur meliputi teleradiologi, teleus, telekonsultasi klinis, layanan telemedicine lainnya sesuai perkembangan teknologi. 2. Mode aplikasi telemedicine. Secara konsep, terdapat 4 mode aplikasi telemedicine. Real-time interaktif, komunikasi langsung antara dokter dan pasien melalui video atau audio, store and forward. Data pasien dikirim ke tenaga kesehatan di lokasi lain untuk dianalisis, remote patient monitoring, pemantauan jarak jauh menggunakan alat medis seperti pengukur tekanan darah atau glukosa, telepon, komunikasi layanan kesehatan melalui panggilan suara. 3. Perangkat keras, hardware, telemedicine. Menurut Ganiem, 2020, perangkat keras yang mendukung telemedicine terdiri dari beberapa komponen, yaitu A. Internet atau jaringan komputer. Internet memungkinkan komputer saling terhubung dan bertukar informasi, baik dalam jarak dekat maupun jauh. Dalam telemedicine, jaringan komputer digunakan sebagai media komunikasi untuk layanan real-time maupun tidak langsung. B. Teknologi satelit. Satelit memungkinkan layanan telemedicine menjangkau wilayah terpencil yang tidak memiliki jaringan kabel. Teknologi ini menjadi alternatif penting untuk pemerataan layanan kesehatan. C. Telepon seluler atau smartphone. Telepon seluler mendukung komunikasi suara dan teks. Smartphone menyediakan fitur multimedia seperti gambar, video, dan aplikasi kesehatan yang bekerja pada jaringan 3G, 4G, atau 5G. Smartphone juga menjadi media utama untuk video conference antara pasien dan dokter. D. Plug-and-play device. Teknologi ini memungkinkan perangkat tambahan seperti webcam, stetoskop digital, termometer, hingga alat USG mini terhubung ke komputer melalui USB atau port lainnya. Perangkat ini membantu dokter mendapatkan lebih banyak data klinis dari jarak jauh. E. Teknologi multimedia. Multimedia mencakup pengolahan suara, gambar, dan video dalam bentuk digital. Semua media ini dapat dikirimkan melalui jaringan digital untuk menunjang pemeriksaan medis jarak jauh. 4. Perangkat lunak, software, telemedicine. Selain perangkat keras, telemedicine juga membutuhkan perangkat lunak pendukung, antara lain A. Aplikasi chatting dan conference. Contoh aplikasi yang digunakan adalah WhatsApp, Line, Zoom, dan Google Meet. Aplikasi ini memungkinkan pertukaran pesan teks, audio, maupun video antara pasien dan dokter. B. Image processing. Image processing adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah dan memperbaiki kualitas gambar atau foto medis sebelum dikirim. Ini penting untuk memastikan dokter menerima data visual yang jelas dan akurat. C. Data compression. Kompresi data digunakan untuk mengecilkan ukuran file agar lebih mudah dikirimkan. Terdapat 2 jenis kompresi. Kompresi yang bisa dibaca perangkat biasa, kompresi yang membutuhkan perangkat khusus, yang akan melakukan dekompresi untuk mengembalikan data ke bentuk semula. 5. Perubahan interaksi dokter dan pasien. Telemedicine mengubah cara dokter dan pasien berinteraksi. Dahulu, konsultasi dilakukan dengan kontak fisik dan percakapan langsung. Sekarang, interaksi berlangsung tanpa tatap muka, dan komunikasi dilakukan melalui tulisan, suara, atau video. Perubahan ini membawa banyak kemudahan, tetapi juga tantangan. Salah satunya adalah risiko diagnosis yang kurang akurat karena dokter tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik secara langsung. Oleh karena itu, telemedicine harus didukung oleh teknologi yang baik dan data pasien yang lengkap. Penutup. Telemedicine adalah inovasi penting dalam dunia kesehatan yang memungkinkan layanan medis dilakukan secara jarak jauh. Melalui kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat, telemedicine dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Namun, implementasinya membutuhkan regulasi yang tepat dan kesiapan teknologi agar layanan yang diberikan tetap akurat dan aman. All right, brain. Bye-bye.